Tahukah Anda, bahwa jamur kancing adalah jamur yang paling banyak dikonsumsi di dunia, dengan lebih dari 1 miliar pon yang dipanen setiap tahunnya? Jamur putih kecil ini mungkin terlihat sederhana, tetapi di balik setiap jamur yang dikemas dengan sempurna di piring Anda, terdapat perjalanan luar biasa dari penanaman berteknologi tinggi, pemanenan yang tepat, dan pemrosesan yang cermat. Bergabunglah dengan saya, untuk menyelami dunia produksi jamur kancing yang menakjubkan, dari pabrik hingga ke meja lebih cepat, dan lebih segar dari sebelumnya. Anda mungkin tidak tahu perjalanan jamur kancing sebenarnya dimulai dengan kompos, dan bukan sembarang kompos. Ini adalah campuran khusus yang terbuat dari jerami, yang berfungsi sebagai dasar pertumbuhan sempurna untuk jamur kecil yang lezat ini. Di antara berbagai jenis jerami, jerami gandum adalah yang paling umum digunakan. Sebelum dicampur dengan kompos, jerami direndam dalam air untuk melunakkannya, sehingga lebih mudah dipecah dan tercampur dengan bahan organik lainnya. Setelah merendam jerami, langkah selanjutnya adalah penanaman. Jamur kancing mungkin terdengar sedikit aneh. Anda mencampurnya dengan kotoran ayam atau kuda, tapi bukan itu saja, gipsum juga ditambahkan. Ini membantu menjaga kompos agar tidak terlalu lengket, dan menyeimbangkan pH yang membuat seluruh campuran lebih mudah diolah, dan lebih baik untuk pertumbuhan jamur. Setelah kompos dicampur, diawetkan, dan disterilkan, kompos tersebut dikemas ke dalam balok-balok persegi panjang besar, dan dimuat ke dalam wadah penanaman seperti baki, atau rak besar yang ditumpuk berlapis-lapis di dalam ruang tanam besar. Namun sebelum jamur mulai tumbuh, ada satu langkah penting lagi, selubung. Saat itulah lapisan lumut pit basah, yang dicampur dengan batu kapur disebarkan di atas kompos di dalam wadah. Lapisan ini membantu mempertahankan kelembaban, dan memicu jamur untuk mulai terbentuk. Setelah lapisan selubung sudah terpasang dan stabil, maka tibalah waktunya untuk penyiraman dan masa pemulihan. Selama tahap ini, ruangan dijaga pada suhu stabil antara 22 hingga 25 derajat Celcius, dan air diaplikasikan perlahan di atas lapisan selubung selama sekitar 6 hari, sekitar 20 hingga 25 liter per meter persegi. Sementara semua itu terjadi, spora jamur atau miselium mulai tumbuh, dan menyebar di bawah lapisan. Setelah masa pemulihan, jamur kembali aktif, dan mulai berkembang. Berikutnya adalah tahap tunas. Disinilah segalanya mulai menjadi menarik. Suhu diturunkan hingga sekitar 19 derajat Celcius, untuk memicu pembentukan tunas. Setelah sekitar 2 minggu, Anda akan mulai melihat kuncup jamur kecil pertama muncul di permukaan, dan pada minggu ketiga, mereka telah tumbuh cukup besar untuk dipanen. Sungguh menakjubkan seberapa cepat mereka berkembang setelah kondisinya tepat. Di beberapa pabrik jamur modern, mesin pemanen berteknologi tinggi, dan sistem pembersih jamur otomatis, mengambil alih sebagian besar pekerjaan berat, sehingga pekerjaan menjadi jauh lebih mudah. Namun di tempat-tempat yang pemanenannya masih dilakukan dengan tangan, hari panen merupakan suasana yang ramai, dan semarak pekerja menjadi detektif jamur, dengan hati-hati memindai setiap tutup kecil, untuk mencari pilihan yang tepat dengan jari-jari yang cekatan, dan pisau kecil yang dapat diandalkan. Mereka dengan cepat memotong pangkalnya, tidak ada waktu yang terbuang, tidak ada memar, hanya gerakan yang halus dan tepat. Ini adalah tarian halus antara kecepatan dan kepedulian. Segera temukan bagian yang tidak sempurna, potong perlahan dan pastikan hanya jamur paling segar, dan paling halus yang lolos ke langkah berikutnya. Permukaannya halus dan kencang, dengan warna putih krim yang menandakan kesegaran. Pada tahap ini insang di bawah tutupnya belum terbuka sepenuhnya, yang berarti jamur masih muda dan empuk sempurna untuk dipetik, dan dimakan tepat setelah jamur dipanen. Jamur tersebut dimasukkan dengan hati-hati ke dalam wadah plastik besar, melalui sabuk konveyor yang membantu memindahkannya dengan lancar, dan cepat tanpa merusak jamur yang rapuh. Tempat besar ini berfungsi sebagai unit penyimpanan dan transportasi sementara di dalam pabrik. Kemudian sekitar setengah dari tempat yang berisi jamur segar murni diangkut ke area pengemasan. Di sini jamur dibagi dengan hati-hati menjadi porsi-porsi kecil yang mudah dikonsumsi. Dan inilah separuh lagi tempat penyimpanan jamur. Mereka dikirim ke area penyortiran, tempat sistem konveyor mengambil alih. Sejalan dengan itu, mesin sortir dan pemindai,
bekerja sama untuk secara cermat memilih hanya jamur terbaik, jamur berkualitas tinggi untuk disisihkan, untuk diproses lebih lanjut guna memastikan hanya produk terbaik yang lolos dalam rantai produksi. Setelah disortir, jamur yang terpilih melewati proses pencucian yang lembut, untuk menghilangkan sisa kotoran atau serpihan, memastikan jamur bersih dan siap untuk proses selanjutnya di jalur produksi. Setelah jamur kancing benar-benar bersih, jamur tersebut menjalani proses blanching cepat, untuk mempertahankan tekstur dan rasanya setelah direbus. Beberapa jamur dikeringkan dengan udara secara perlahan, untuk menghilangkan kelebihan air, sementara jamur lainnya diiris menjadi potongan-potongan tipis. Jamur olahan ini kemudian menjadi dasar untuk berbagai produk matang, atau makanan siap saji yang praktis, menjadikannya sempurna untuk santapan cepat saji dan hidangan lezat. Jamur kancing sangat mudah diiris karena dagingnya lembut dan halus. Jamur kecil ini juga sangat berguna di dapur, mereka sempurna dalam hidangan pasta, tumisan, salad, sup, dan saus. Mereka juga cocok sebagai topping lezat pada pizza, burger, atau sekedar ditumis dengan mentega, bawang putih, dan rempah-rempah sebagai lauk lezat, terutama jika dipadukan dengan stik dan daging panggang. Dari segi rasa, jamur kancing menghadirkan rasa umami yang ringan, namun memuaskan, yaitu perpaduan gurih dari rasa tanah, daging dan kaldu. Jamur kancing kaya akan nutrisi, bermanfaat seperti vitamin B dan D, mineral seperti selenium dan kalium, serta serat makanan rendah kalori dan lemak. Jamur ini merupakan tambahan sehat untuk banyak makanan. Sekarang mari kita lanjut di pembahasan lainnya. Bayangkan seekor hewan sekuat tank, secepat Ferrari. Inilah bison Amerika, makhluk yang dulunya berkeliaran bebas dalam kawanan yang tak terhitung jumlahnya, dan kini menjadi pusat konservasi dan kuliner. Ikuti saya dalam perjalanan luar biasa, melintasi padang rumput liar peternakan yang cermat, dan pemrosesan mutakhir, untuk mengungkap kisah lengkap tentang bison. Ikon yang terlahir kembali, besar megah, bison Amerika sering disangka kerbau, adalah salah satu hewan paling ikonik di Amerika Utara, dengan berat mencapai 1 ton, dan tinggi hampir 2 meter, ia adalah mamalia darat terbesar di benua. Bison telah menjelajahi padang rumput Amerika Utara selama ribuan tahun, dan meskipun badan mereka besar, mereka ternyata atletis, mampu berlari pada kecepatan 55 hingga 60 km per jam. Mereka dapat berlari lebih cepat dari kebanyakan manusia dalam hitungan detik, dengan punuk yang lebat, tanduk yang melengkung, dan rangka yang kuat. Bison Amerika diciptakan untuk daya tahan, dan bertahan hidup di dataran terbuka yang keras. Bison hidup dalam kawanan yang terstruktur, dengan hierarki yang jelas, tetapi jangan biarkan penampilan mereka yang tenang menipu Anda. Bison adalah hewan liar, dan ketika merasa terancam, mereka dapat menjadi sangat agresif. Selama musim kawin, bison bersaing dengan cara menyerang, dan membunyikan suara bertempur, untuk mendominasi dan mendapatkan kesempatan kawin. Itu adalah ujian kekuatan, dan hanya yang terkuat yang mewariskan gen mereka. Namun peran bison lebih dari sekedar kekuatan kasar dengan merumput, dan berkubang dalam debu. Mereka membantu menganginkan tanah, menyebarkan benih, dan menjaga keanekaragaman hayati padang rumput. Perilaku alami mereka meniru pembakaran terkendali, membantu memulihkan padang rumput, dan mencegah pertumbuhan berlebih, sehingga memberi manfaat bagi ratusan spesies lainnya. Saat ini ribuan bison hidup di peternakan swasta di seluruh Amerika Utara. Tempat mereka dibesarkan bukan hanya untuk konservasi, tetapi juga untuk diambil dagingnya, alternatif daging sapi tradisional, yang rendah lemak dan kaya protein. Setiap kawanan dikelola dengan hati-hati, dan dipasangkan untuk pembiakan, memastikan keragaman genetik, dan kesehatan spesies dalam jangka panjang.
Tidak seperti bison liar yang mencari makan sendiri, bison yang dibesarkan di peternakan, mendapat manfaat dari pemantauan kesehatan secara teratur oleh dokter hewan, dan pengasuh memberikan vaksinasi rutin, memeriksa parasit, dan memastikan setiap hewan memiliki akses ke air bersih, dan makanan seimbang. Bison biasanya digembalakan di padang rumput alami, tempat mereka memakan rumput herbal dan tumbuhan liar, menjaga pola makan mereka sedekat mungkin. Dengan pola makan liar mereka, para petani dengan hati-hati, memberi makan bison dengan campuran padang rumput alami, jerami, biji-bijian, dan suplemen vitamin, untuk memastikan kesehatannya, terutama selama bulan-bulan dingin, ketika penggembalaan terbatas. Dahulu kala lebih dari 30 juta bison berkeliaran di dataran Amerika, tetapi pada akhir tahun 1800-an, perburuan yang tak terkendali, menyebabkan mereka berada di ambang kepunahan. Menurut beberapa perkiraan, kurang dari 1000 yang tersisa di alam liar, karena sebagian besar untuk diambil kulitnya, dan kadang-kadang hanya untuk olahraga. Untungnya para konservasionis, dan masyarakat adat memimpin upaya untuk menyelamatkan spesies tersebut. Saat ini bison liar sebagian besar hidup di kawasan lindung, seperti Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat, dan sebagian wilayah Saskatchewan, Kanada. Mereka berkeliaran dalam kawanan, merumput di padang rumput, dan membentuk seluruh ekosistem. Saat mereka bergerak di tempat-tempat seperti Yellowstone, helikopter digunakan untuk melacak kawanan, dan setiap bison ditandai dengan monitor kesehatan. Tim satwa liar bahkan memberikan vitamin dan dukungan nutrisi untuk memastikan kelangsungan hidup mereka dalam kondisi ekstrim. Industri daging bison memproses lebih dari 200.000 bison setiap tahunnya. Di Amerika Utara saja, di pabrik pengolahan, pertama-tama daging diperiksa kualitasnya dengan cermat, termasuk memeriksa tekstur, warna, dan kesegarannya secara keseluruhan. Setelah daging lolos kendali mutu, daging akan masuk ke tahap pemotongan. Daging bison dipotong menjadi berbagai potongan. Tahukah Anda, seekor bison dapat menghasilkan lebih dari 270 kg, 600 pon daging tanpa tulang, cukup untuk menyajikan ribuan makanan berprotein tinggi. Ditambah lagi daging bison memiliki protein hingga 25% lebih banyak, dan lebih sedikit lemak dan kalori daripada daging sapi, serta kaya akan zat besi zinc, dan vitamin B12. Saat ini permintaan daging bison meningkat di Amerika Utara, karena konsumen mencari alternatif daging sapi yang lebih sehat, dan ramah lingkungan. Daging kemasan didistribusikan ke toko kelontong, dan restoran di seluruh wilayah, dari padang rumput kuno hingga piring makan Anda. Perjalanan bison Amerika adalah kisah hebat tentang bertahan hidup, keberlanjutan, dan rasa hormat terhadap alam. Sekarang mari kita lanjut di pembahasan lainnya.